Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah Salsabila dari Prodi Akuntansi AK23G dengan NIM 0312523005 dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aset tetap pada sumber daya alam. Nah, aset tetap pada sumber daya alam atau natural research yang umum terdiri dari kayu dan sumber daya alam yang diambil dari tanah seperti minyak, gas, dan mineral. Nah, kayu ini dianggap sebagai aset biologis berdasarkan IFRS pada tahun-tahun sebelum panen. Jadi, nilai-nilai aset biologis yang tercatat disesuaikan dengan nilai wajar setiap periodenya. Definisi aset tetap pada sumber daya alam. Aset tetap pada sumber daya alam ini adalah aset yang diperoleh dan dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam operasi bisnisnya selama lebih dari satu periode akuntansi. Aset ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, memiliki substansi fisik. Kedua, dimiliki dan digunakan oleh perusahaan. Ketiga, digunakan dalam operasi bisnis selama lebih dari satu periode akuntansi. Yang keempat, ini memiliki nilai yang dapat diukur dengan pasti. Nah, klasifikasi aset tetap pada sumber daya alam ini dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai faktor, termasuk jenis sumber daya alam. Jadi, aset ini dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis sumber daya alam yang diwakilinya, seperti tanah, mineral, kayu, dan satwa liar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi, kedua ini ada tahap pengembangan, di mana aset ini dapat diklasifikasikan berdasarkan tahap pengembangan sumber daya alam, seperti belum dikembangkan, sedang dikembangkan, atau sedang diproduksi. Yang ketiga ada lokasi. Jadi, aset ini dapat diklasifikasikan berdasarkan lokasi sumber daya alam seperti domestik atau internasional. Kemudian, akuntansi untuk akuisisi aset tetap pada sumber daya alam. Biaya akuisisi aset tetap pada sumber daya alam ini harus dicatat sebagai aset tetap pada saat akuisisi. Nah, biaya akuisisi ini dapat mencakup beberapa hal. Yang pertama ini ada harga pembelian aset, kedua biaya eksplorasi dan pengembangan, ketiga biaya persiapan situs, dan keempat biaya hukum dan profesional. Kemudian, penyusutan aset tetap pada sumber daya alam. Jadi, aset tetap pada sumber daya alam ini harus disusutkan selama masa manfaat ekonomisnya. Masa manfaat ekonomisnya ini adalah periode waktu di mana perusahaan mengharapkan untuk menggunakan aset untuk menghasilkan pendapatan. Jadi, metode penyusutan yang umum digunakan untuk aset tetap pada sumber daya alam ini meliputi metode garis lurus. Jadi, metode ini mengalokasikan biaya aset secara merata selama masa manfaatnya ekonomisnya. Yang kedua, metode unit produksi, di mana metode ini mengalokasikan biaya aset berdasarkan jumlah unit yang diproduksi selama masa manfaat ekonomisnya. Yang ketiga adalah metode deflasi. Metode ini mengalokasikan biaya aset berdasarkan jumlah sumber daya alam yang diekrasi selama masa manfaat ekonomisnya. Nah, pengungkapan dan pelaporan aset tetap pada sumber daya alam. Perusahaan harus mengungkapkan informasi yang relevan tentang aset tetap pada sumber daya alam dalam laporan keuangannya. Pengungkapan ini harus mencakup deskripsi jenis sumber daya alam dan lokasi geografisnya. Kedua, biaya akuisisi aset. Yang ketiga, metode penyusutan yang digunakan. Yang keempat, masa manfaat ekonomis aset. Yang kelima, cadangan sumber daya alam yang tersisa. Kemudian, akuntansi sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jadi, akuntansi sumber daya alam ini terbagi dua, yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Ini definisi sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini adalah sumber daya alam yang dapat dipulihkan secara alami dalam jangka waktu yang relatif singkat. Berbeda dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan, seperti minyak bumi dan mineral. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini tidak akan habis dalam waktu dekat. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu ada hutan, tanaman, hewan, dan lain-lain.
Nah, metode akuntansi untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ada metode biaya historis, yaitu mencatat sumber daya alam pada harga perolehannya. Kedua, metode nilai wajar, di mana ini mencatat sumber daya alam pada nilai wajar saat ini. Nah, contoh penerapan metode akuntansi untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ada dua perusahaan, contohnya ada perusahaan hutan. Hutan dicatat pada biaya penanaman atau harga perolehannya dan didepresiasi selama umur panennya. Yang kedua ada perusahaan perikanan. Nah, ikan ini dicatat pada biaya penangkapannya dan diakui sebagai pendapatan saat dijual. Kemudian, akuntansi untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Beda dengan akuntansi sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, definisi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini adalah sumber daya alam yang terbentuk dalam waktu yang sangat lama dan jumlahnya ini terbatas. Sumber daya alam ini tidak dapat dipulihkan atau dibuat kembali dalam waktu singkat oleh proses alami. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini seperti mineral, minyak, gas alam, dan lain-lain. Nah, metode akuntansi untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ada metode biaya historis, yaitu mencatat sumber daya alam pada harga perolehannya. Lalu, metode unit produksi, mengalokasikan biaya perolehan sumber daya alam ke unit produksi yang dihasilkan. Yang ketiga ada metode nilai wajar. Nah, ini mencatat sumber daya alam pada nilai wajarnya saat ini. Perbedaan akuntansi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini didepresiasi selama umur tambangnya. Sedangkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini didepresiasi selama umur panennya. Nah, jadi biaya pengembangan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui diakui sebagai beban saat dikeluarkan, sedangkan biaya panen sumber daya alam yang dapat diperbaharui diakui sebagai beban saat panen. Oke, pengungkapan dan pelaporan sumber daya alam. Ada standar pelaporan keuangan yang relevan dengan sumber daya alam, yaitu International Financial Reporting Standard atau IFRS yang sering kita sebut itu. Nah, yang kedua ada peraturan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK). Nah, contoh pengungkapan informasi sumber daya alam laporan keuangan ini ada cadangan sumber daya alam, ada biaya eksplorasi dan pengembangan, dan juga depresi sumber daya alam. Nah, depresi sumber daya alam ini adalah alokasi biaya perolehan sumber daya alam sebagai beban secara rasional dan sistematis selama umur manfaat sumber daya alam disebut depresi atau depletion, yang artinya depresi adalah sumber daya alam karena penyusutannya adalah aset tetap. Jadi, perusahaan pada umumnya ini menggunakan metode unit aktivitas untuk menghitung depresi. Alasannya adalah bahwa depresi umumnya adalah fungsi dari unit diekstraksi selama tahun berjalan. Dan berdasarkan metode unit aktivitas, perusahaan membagi total biaya sumber daya alam dikurangi nilai residu dengan jumlah unit yang diperkirakan berada dalam sumber daya alam. Hasilnya adalah biaya depresi per unit produk. Perusahaan kemudian melipat gandakan biaya depresi per unit dengan jumlah unit yang diekstraksi dan dijual. Hasilnya adalah beban depresi tahunan. Nah, di sini ada contoh soalnya. Ya, rumusnya ini adalah total biaya perolehan dikurangi nilai residu ditambah total estimasi unit. Nah, hasilnya ini kan biaya depresi per unit. Jadi lalu biaya depresi per unit ini dikali jumlah unit yang diekstraksi dan dijual. Jadi bebannya depresi tahunan. Contoh soalnya sebagai ilustrasi asumsi bahwa Lady Coal Company menginvestasikan 50 juta dalam tambang yang diperkirakan memiliki 10 juta ton batu bara dan tidak ada nilai residu. Pada tahun pertama, Lane mengekstrasi dan menjual 800 ton batu bara dengan menggunakan rumus di samping. Nah, Lane ini menghitung beban depresi yaitu 50 juta ditambah 10 juta. Jadi, hasilnya 5 biaya depresi per tonnya ini 5 dikali 800, hasilnya
4 juta beban depresi tahunan. Lani mencatat depresi, jawabannya ini Lani mencatat beban depresi untuk tahun pertama operasi, yaitu Desember tanggal 31, beban depresinya ini kan 4 juta. Beban depresi pada akumulasi depresinya sama 4 juta. Nah, untuk laporan posisi keuangan ini, tambang batu bara kan 50 juta di debit, kekurangan akumulasi depresinya ini 4 juta, jadi hasilnya 46 juta. Oke. Kemudian di sini ada regulasi terbaru yang mempengaruhi akuntansi sumber daya alam. Contoh regulasi terbaru yang mempengaruhi akuntansi sumber daya alam yaitu International Financial Reporting Standards atau IFRS 141 miring Peraturan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bapepam LK nomor 33/POJK.04/2019 tentang pengungkapan informasi bagi perusahaan yang tercatat yang melakukan kegiatan pertambangan. Yang ketiga ada Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, kesimpulannya, aset tetap sumber daya alam adalah sumber daya alam yang dieksploitasi dan dapat digunakan secara ekonomis. Aset tetap ini diklasifikasikan menjadi 2 kategori. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, perlakuan akuntansi aset tetap sumber daya alam ini melibatkan proses penyusutan. Penilaian aset tetap sumber daya alam melibatkan penentuan nilai aset tetap pada waktu tertentu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.